Jadi koersif di sini ada peran negara intinya gitu, yang memaksakan atau memberi stimulasi yang sebetulnya menjadikan koperasi ini hancur secara prinsip. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya, Awali Rizky, di sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu sangat istimewa, kawan saya. Dia di mana-mana mengaku murid saya. Sebenarnya saya juga murid dia, jadi kami ini saling belajar. Seorang pejuang koperasi di Indonesia, saya kira satu-satunya lah yang konsisten membicarakan tentang koperasi dari berbagai sudut ya, yaitu Mas Suroto. Selamat malam Mas Suroto. Malam guru saya Mas Awalil Rizky. Jadi sehat Mas. Alhamdulillah. Jadi Mas Suroto ini silahkan Ibu Bapak cari di mesin pencarian ya. Kalau Suroto koperasi saya kira udah sampai 10 halaman Google ada dia semua. Tetapi untuk kali ini saya mau mengajak beliau bincang untuk topik yang 3 atau 4 bulan yang lalu itu sudah pernah saya bicarakan. Tapi waktu itu kita bicara Koperasi Desa Merah Putih ya yang saya maksud. Itu saya minta pendapat Mas Suroto karena waktu itu masih belum dilonceng. Udah ini ya bulan Maret April. Nah sekarang sudah dijalankan. Kalau dahulu kalau saya menyimpulkan pendapat Mas Suroto secara umum ini konsepnya tidak jelas kira-kira gitu. Nah sekarang kan sudah mulai jalan, sudah mulai jelas. Tapi kita perlu tahu jelasnya ini jelas baik atau jelas buruk atau masih belum jelas menurut Mas Suroto. Saya refresh sedikit ya Mas Suroto bahwa itu ide Koperasi Desa Merah Putih itu kalau tidak salah itu pada saat retreat kan diutarakan di depan para kepala daerah, tapi resminya Maret ya, tanggal 3 Maret ada rapat kabinet terbatas diumumkan ada program namanya Koperasi Desa Merah Putih. Sebetulnya kalau di janji kampanye tidak ada spesifik koperasi ya, tapi Kopdes Merah Putih nggak ada. Bahkan RPJMN Mas, tidak ada kata Kopdes Merah Putih koperasi ya. Jadi tentu dijelasin oleh pemerintah yang dimaksud koperasi di RPJMN dia Kopdes Merah Putih. Tapi kan kita perlu ini bahwa ini program termasuk menjadi prioritas dalam proses awal pemerintahan, bukan di sebelumnya. Tapi apapun ternyata serius gitu. Ini harus kita akui. Serius dalam versi program pemerintah. Betul. Nah, kan di Maret digenjot. Wah, semua pembicaraan, semua upaya, seluruh sumber daya yang dimungkinkan oleh pemerintah, semula mau 12 Juli launching, ya betul di launching, meskipun mundur sedikit, tapi tetap beneran ternyata 81.000 Kopdes Merah Putih di akhir bulan lalu itu sudah benar-benar terbentuk. Dan kalau kita masuk ke apa itu namanya, ada dashboardnya, benar. Tapi dari sisi dia berdiri dan memiliki dokumen pendirian badan hukum tuh ya. Nah, yang menarik lagi dari berita-berita itu kita juga bingung. Ini kan ada Satgas, serius kan? Namanya Koperasi Desa Merah Putih, tapi ketua Satgasnya bukan Menteri Koperasi, tapi bahkan bukan Menko-nya Kementerian Koperasi. Bukan Menko-nya Menteri Koperasi. Ini satu hal lain ya. Tetapi bagaimanapun ini menarik untuk kita amati ya. Nah lalu berkembanglah segala konsep pembicaraan. Mungkin juga masukan dari banyak orang juga ada yang diterima. Nah jadi tetap berhasil 81 ribuan itu. Nah sekarang dikatakan katanya mulai bulan Oktober ini 1.000 akan beroperasi karena samar kan, yang benar-benar beroperasi berapa, karena banyak berita simpang siur, launching, buka 2-3 hari, tutup, itu misalnya, nanti silakan dikomentari. Tapi kelihatannya ini akan serius, karena masalahnya adalah permodalan, sekarang sudah keluar permodalannya, ada PMK Menteri Keuangan 2 biji, ada peraturan Menteri Desa, ada peraturan Menteri Dalam Negeri, intinya ada anggaran. Nah ini juga, saya dulu masih ingat pendapat Mas Suroto, koperasi itu kan adalah dana dari anggota yang utama. Ini bukan, itu silakan dikomentari. Apapun dana ada. Biasanya kalau dana ada itu tetap jalan. Masalahnya jalannya seperti apa, kita lihat nanti. Dan berbagai hal. Ada juga yang menarik saya hari-hari lalu itu saya baca siap yang sudah resmi 81.000, kurang lebih 81 berapa. Lalu 1.000 mau jalan bulan ini, terus nanti
secara apa gradual tapi lipat Mas. Jadi aritmet apa 1.000 nanti 20.000 kayak gitulah. Nah, ada informasi ini menurut saya juga lucu. Anggotanya sudah 940.000. Nah, 80.000 berarti satu koperasi rata-rata 11 orang, 12 orang dong anggotanya. Koperasi desa loh. Itu juga menarik. Di sisi lain diberitahu ini menyerap tenaga kerja 200-an ribu loh. Berarti dari 12 itu pegawai itu anggotanya 3 atau berapa. Ini kelihatannya sepele mungkin buat teman-teman, tapi saya kan juga sama dengan Mas Roto meski tidak seintensif beliau juga aktif di koperasi. Agak bingung saya, wah ini apapun itu berita umumnya. Tapi saya ingin lebih detail Mas. Jadi kita biar karena ini kanal untuk literasi. Ada kritik kita, tapi kita ingin menjelaskan kondisi yang terjadi itu seperti ini. Pemerintah menjelaskan begini, kita yang berpandangan berbeda begini, biar pemirsa menilai sendiri. Nah, kita mulai dari yang enteng-enteng aja dulu, ya toh. Ya. Jadi Mas Suroto bisa nggak menjelaskan perbedaan antara koperasi itu berdiri, koperasi beroperasi? Ya silakanlah menggambarkan itu dulu. Jangan soal konsepnya, nanti kita ke ujung itu. Jadi gini Mas Awal, memang benar kita harus mulai dari situ dulu. Karena dasar yang paling penting itu adalah apabila organisasinya salah, termasuk organisasi koperasi nih, maka investasi apapun itu pasti akan salah. Nah, ini kan aksiomatik kan. Maka dari itu kita memang pertanyaan Mas Awal ini memang fundamental, malah justru penting sekali dalam tata kelola organisasi ke depan koperasi dan termasuk koperasi Desa Merah Putih ini tadi. Nah, kalau landasan teorinya itu kan ada istilahnya perjalanan historis. Perjalanan historis kita dari sejak zaman kolonial sampai hari ini, Mas. Keberadaan atau eksistensi koperasi kita itu didominasi oleh koperasi palsu. Atau kuasi koperasi ya. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau bahasa ilmiahnya itu ada 3 kepalsuan. Jadi sifatnya isomorfik gitu. Isomorfis itu maksudnya penuh kepalsuan. Jadi coercive isomorfis itu artinya palsu karena dipaksa. Nah, jenis koperasi Desa Merah Putih itu masuk di situ dan paling banyak angkanya adalah yang berada di sini. Sebelumnya juga sudah ada kan? Sebetulnya sudah ada, misalnya koperasi unit desa itu kan mengalami termasuk genre ini ya. Genre ini. Terus kemudian juga waktu munculnya Koptan tahun 98 itu juga gede angkanya, Mas. Jadi kalau sekarang 83.000, 81.000 katanya ya kurang lebih segitulah 80-an ribu. Nah, si Koptan waktu era reformasi tahun 98 awal-awal itu menterinya masih Mas Adi Sasono ya almarhum. Itu naik dari 48.000 jadi 92.000. Berarti. Artinya 100% dan kurang lebih 40.000 juga. Iya, 40.000 si Koptannya ya. Dan itu distimulus oleh kredit usaha tani kan dulu. Jadi koersif di sini ada peran negara intinya gitu, yang memaksakan atau memberi stimulasi yang sebetulnya menjadikan koperasi ini hancur secara prinsip yang kita kritik sebelumnya dari sejak konsep koperasi Desa Merah Putih mau dilonceng kemarin kan gitu Mas. Nah, yang kedua itu kan ada kepalsuan yang jenis mimetik. Mimetik itu meniru-niru gitu. Jadi kan banyak ini koperasi tapi niru-niru mazhabnya kapitalis. Artinya korporasi kapitalis itu kan mengejar keuntungan. Nah, koperasi bukan mengejar benefit buat anggotanya tapi mengejar keuntungan secara institusi. Akhirnya ini yang menyimpangkan koperasi ini kan gitu. Nah, yang ketiga adalah menormalisasi malahan bentuk kepalsuan koperasi atau normalitatif isomorfik tadi, isomorfis. Jadi ini yang disebut rentenir baju koperasi. Nah, secara skala bisnis, rentenir yang baju koperasi ini kalau dihitung dari omsetnya koperasi kurang lebih 200-an triliun atau turnover dari bisnisnya koperasi 200-an triliun itu, ya itu sebenarnya lebih banyak yang koperasi palsu rentenir baju koperasi ini. Jadi jangan heran kalau
ini sebetulnya setiap saat juga kita akan menghadapi ancaman serius seperti kasus-kasus kemarin yang terjadi, misalnya kayak meledaknya koperasi-koperasi besar yang bermasalah kan gitu. Kan sebelum Koperasi Desa Merah Putih kan kita juga dihantam oleh kasus Indosuria ya. Sampai puluhan triliun dan banyak. Kebanyakan bergerak di bidang simpan pinjam. Ya. Nah, memang karena 80-an% total dari sektoral bisnis kita di koperasi ini kontribusinya dari simpan pinjam. Nah, ini kenapa kok koperasi sektorialnya ini juga tidak berkembang, maksudnya dalam arti yang memberi nilai tambah ekonomi itu tidak berkembang. Karena ya ada pertama aspek paradigmatik. Problem paradigmatiknya jelas bahwa masyarakat itu taunya yang koperasi itu ya hanya simpan pinjam. Karena apa? Pemerintah selalu menggunakan cara mudah untuk menggelontorkan dana melalui pinjaman kepada masyarakat. Itu terbentuknya koperasi-koperasi kita kan karena pinjaman, Mas. Pinjaman lunak lah, pinjaman seperti Koptan, seperti dulu waktu krisis itu kan. Itu juga begitu. Iya kan. Nah, inilah yang mendorong akhirnya basisnya dari koperasi yang harusnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah di sektorialnya itu tidak terjadi. Nah, inilah yang menurut saya menariknya adalah di Indonesia ini selalu diulang-ulang kan gitu. Yang menarik ini kan gagal tapi diulang-ulang kan gitu, Mas. Sebetulnya itu menggunakan mazhab yang sama juga dalam konteks makroekonomi, Mas Awalil kan. Artinya yang namanya trickle down effect ekonomi, neoclassical ekonomi itu udah terbukti gagal hampir di semua negara. Tapi kenapa kok sakit lama dikasih obat lama? Kan lama-lama bengek ya. Jadi traumatik kan tubuh kita itu. Nah, Mas Awalil, koperasi kita ini termasuk yang Koperasi Desa Merah Putih ini itu didominasi oleh situasi, kondisinya itu didominasi oleh kelembagaan yang buruk seperti itu. Kelembagaan. Nah, organisasi yang salah, investasi apapun itu pasti akan salah. Jadi pemerintah ketika memasukkan uangnya, termasuk misalnya mau mengakselerasi kredit nih lewat dana penempatan di perbankan. Ini kan sebetulnya kan ikut dorong juga likuiditas ini ke misalnya alokasi untuk pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih misalnya, anggaplah gitu. Nah, kalau kita lihat skema yang ingin diberikan itu kan kurang lebih kan untuk yang 1.000 tadi disebut itu 1.000 itu kan kurang lebih kan ada uang yang akan dicairkan atau kredit yang akan dicairkan kurang lebih kan 1M. Ya, 1 sampai 3. Sampai 3M kan, tapi kan mungkin termin pertamanya 1M. Ya, benar. Nah, kalau 1M ini pun Mas Awalil, misalnya disalurkan 1M, ini kan kalau kita lihat skemanya dari PMK atau Peraturan Menteri Keuangan maupun Menteri Desa, itu kan memang dana desa tadinya dikritik itu karena dana desa tidak bisa jadi penjaminan kan gitu. Tapi kalau kita baca sebetulnya yang dijadikan penjaminan adalah sekarang barangnya dialihkan kan gitu. Barangnya milik siapa? Kenapa kok bisa dijaminkan? Memangnya ada swasta yang mau? Kan gitu. Kalau bukan barang pemerintah. Nah, saya sudah menduga bahwa barang yang akan dijaminkan itu terutama adalah barang publik juga. Artinya barang subsidi seperti gas, seperti pupuk yang pupuk subsidi ya Mas. Kalau misalnya pupuk subsidi itu subsidinya 36 triliun, berarti berapa volume dari pupuk ini kan? Terus kemudian berapa volume bisnis kan sudah triliunan itu. Puluhan triliun. Terus kemudian misalnya dari gas bersubsidi ini kan juga udah puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun malah. Nah, dari dua produk ini kan sebetulnya kan selama ini sudah ada jalur distribusinya. Bukan, nah, ini itu sudah eksis kan? Sudah operasional. Sudah operasional dan sudah berjalan. Nah, artinya pemerintah dalam hal ini juga ketika dia mengalihkan itu, dia harus menyelesaikan problem ini dulu dong. Yang itu bagaimana nasibnya? Yang ini bagaimana? Ini rakyat juga kan. Itu problemnya kan di situ satu. Yang kedua, kalau ini dijaminkan produk ini, artinya koperasi ini benar-benar hanya outlet. Nah, ini penting nih, hanya outlet ini. Jadi kalau disebut kita akan banyak outlet nih. Ya, persoalannya adalah outlet untuk siapa, kan gitu. Nah, kalau misalnya koperasi itu jadi outlet, berarti
nyalurin core juga bisa ke situ dong. Iya. Lewat jaringan briling misalnya dimasukkan, ditempelkan ke Kopdes misalnya. Itu salah satu atau contoh. malah barang-barang yang selama ini ada di minimarket sebagian pindah ke situ juga. Nah, iya sangat mungkin. Iya. Tapi dalam konteks ini kan tadi kan secara institusi kan belum dipercaya. Ya. Nah, jadi barang publik dulu, barang publik dulu, barang pemerintah dulu. Kelihatannya seperti itu Mas skenarionya. Yang kedua, kalau dia memberikan keuntungan, ya kan? Itu kalau memberikan keuntungan, kalau biaya operasional kantor orang-orang pengurus-pengurusnya pada rapat-rapat terus menghasilkan overhead cost yang tinggi juga, yang dikenai sasaran kan dana desa, diintercept kan? Iya benar. Jadi dipotong, di bypass dana desanya. Ya siapa juga yang mau? Kalau lurah ini mau, berarti kan ada sesuatu ini. Berarti ada ancaman serius juga kan gitu. Entah mungkin mau ditunda gajinya atau apa, pasti ada ancaman seriusnya kan gitu. Nah, artinya Mas, sifat koersivisme dari pembentukan kebijakan ini justru yang menurut saya kita itu selalu mengulang-ulang, dan menurut saya jujur aja, saya ini kan juga mikir koperasi tapi juga sekaligus praktisi koperasi kan gitu Mas. Nah, itu sebagai praktisi koperasi itu saya malah kadang, kapan ya kita itu sebenarnya diberikan nafas, koperasi di Indonesia itu diberikan nafas untuk menjadi bisnis nature, bisnis yang natural, bisnis yang alamiah, yang apa adanya gitu, nggak perlu ada kementerian. Jadi kalau ada kementerian, udahlah bikin kementerian perseroan terbatas saja, jangan kementerian koperasi gitu loh, coba gitu. Jadi biar dia yang dibina, kita nggak usah dibina. Mungkin malah akan terbalik urusannya kan Mas? Karena dari pendapat Mas Nuroto yang saya ikuti itu kan ya jelas koperasi ini pertama itu ada kesadaran orang-orang yang ingin bekerja sama, bergotong royong, mendirikan sesuatu ya namanya koperasi. Ada kepentingan bersama, ada beberapa urusan bersama, ada tujuan bersama kan gitu. Mulainya kan dari situ. Kemudian tersedia instrumen yang bisa dipelajari kan. Karena koperasi ini bukan barang baru kan. Kita bisa meniru negara lain. Buku ajarnya sejak SMP sudah ada pelajaran ekonomi koperasi kan. Dan nampaknya kan di situ kita belajar tuh prinsip koperasi, nilai apapun namanya. Kok kayaknya Kopdes ini nyaris nggak sesuai semua tuh dengan prinsip dan dasar koperasi yang pernah kita pelajari di SMP, Bapak Ibu. Bener nggak? Saya nih, common sense saya ini. Iya emang betul kan Mas? Iya. Satu mekanisme demokrasi itu yang membedakan koperasi dengan korporasi. Jadi raison d'etat, bahasa Prancisnya kan raison d'etat itu alasan adanya koperasi itu karena dia ingin menciptakan suatu sistem bisnis yang berbeda dari sistem kapitalis karena mereka ingin menciptakan keadilan di dalam sistem perusahaan. Nah, keadilannya itu di mana? Kalau perusahaan kapitalis itu adalah one share, one vote. Artinya if I own 51%, saya punya 51% saham, saya itu yang decision maker di perusahaan itu. Nah, inilah sistem kapitalis yang kemudian dioposisi oleh sistem koperasi secara mikrobisnis. Itu adalah one person, one vote. Artinya decision makingnya adalah saya berdua, Mas. Awalil dan saya itu mendirikan koperasi. Itu kita decision maker semua gitu loh. Artinya ada equality di situ. Kenapa penting equality? Untuk menjamin keadilan. Nah, yang jadi masalah, saya pernah juga tanya sama pakar hukum sahabat saya yang pernah jadi dekan Fakultas Hukum Unibro. Namanya Mas Herman. Mas Herman, saya tanya sama Anda kan pakar hukum atau aktivis koperasi. Adakah problem hukum yang membuat koperasi di Indonesia itu tidak digemari sama anak-anak muda? Kalau Anda menjawab tidak, berarti koperasi cukup untuk Anda sama orang-orang tua. Tapi kalau ada, tolong sebutkan. Yang paling mendasar, setelah saya diskusi sama beliau, yang paling mendasar adalah hambatan orang berkoperasi itu sebetulnya ada di bagaimana cara membentuk koperasi. Kenapa harus dipaksakan 9 orang sih? Di Singapura itu 2 orang, 3 orang boleh. Di Inggris 2 orang. Di Jepang 3 orang. Lah kita 2 orang nggak boleh Mas, harus 9 orang. 9 orang pikirannya adalah mau mengejar bantuan. 9 orangnya juga baru, dulu kan 20. Iya, dulunya 20. Dulu kita nuntut jadi 9 orang. Nah, 9 orang ini Mas, 9 orang ini pun
pikirannya adalah berkoperasi itu nuntut bantuan. Termasuk koperasi Desa Merah Putih ini kan mentalitinya kan ke sana. Ini menarik ini karena pendapat Mas Suroto ini terkonfirmasi dari berbagai berita yang mengutip pernyataan orang-orang itu bahwa kami belum jalan menunggu karena dana, belum ada modal. kan, pengamat juga ada yang ya bukan pengamat ekonom misalnya kan yang tidak terlalu ini dengan koperasi juga ini bagaimana membiayai kan. Padahal kalau dari cerita Mas Suroto ya koperasi itu tidak bergerak dengan begitu dong mestinya kan. Iya bisnis yang natural. Kenapa saya memilih koperasi? Karena saya memilih koperasi karena saya ingin menciptakan sistem berkeadilan di situ. Saya contohkan ini yang sama levelnya sama jumlah karyawannya sama BRI. Mondragon Worker Cooperative. Mondragon Worker Cooperative itu koperasi pekerja di Spanyol. Di kampung yang namanya Mondragon itu dan kemudian itu di Bas, orang-orang Katalan itu. Mereka itu mendirikan perusahaan tadinya 5 orang anak STM. Terus kemudian asetnya jadi besar sekali dan jumlah karyawannya yang tadi saya samakan itu 80-an ribu sama dengan BRI. Dan masuk dia industri baja mulainya dari kampung itu kan Mondragon itu terkenal anak STM lah ya. Iya, dan memang kampung itu punya potensi tambang baja, Mas. Nah, maka dari itu mereka itu berkembang secara natural dari 5 orang terus kemudian jadi 80.000 orang. Tapi ini konsepnya koperasi pekerja, worker owner, pekerja pemiliknya. Nah, gagasan keadilannya tadi di mana? Mereka itu kalau jenengan ke sana, mereka itu pasti akan mengatakan bahwa setiap karyawannya itu adalah bos. Karena apa? Mereka itu dari OB-nya sampai presiden direktur punya hak suara satu di RUPS-nya atau rapat anggotanya. Nah, mereka itu partisipasinya tinggi juga untuk datang ke rapat anggota. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga sistem penggajian yang harus rasio gaji tertinggi sama terendahnya itu 1:6. Artinya rasionya hanya 1:6, Mas. Di sini 1:1 tidak terhingga. Lah kalau saya contohkan BRI itu 500 kali lipat. Itu belum sama tantiemnya, bonus. Betul. Kalau dihitung sama bonus-bonus sepanjang hitungan saya itu beberapa tahun itu sampai 2.200. Di industri yang di negara-negara yang lebih lebih kapitalisnya sosialistik itu 1:9, Mas. Ini 1:6 malah kan? 1:6 itu ada di statuta. Di statuta ya, wah. Di anggaran dasar. Jadi mereka itu menjaga betul. Mereka itu datang ke rapat anggota jangan sampai ada yang ngotak-atik ini. Nah, kenapa bisa dijaga? Karena mereka ada di sebagai decision maker. One person, one vote. Nah, bedanya di situ, Mas. Bedanya perusahaan kapitalis sama koperasi itu mendasar sekali. Pertama adalah beda tujuan. Tujuannya adalah untuk apa? Bukan profit oriented, tapi benefit oriented. Kalau benefit oriented, artinya orientasinya bukan hanya shareholder, tapi stakeholder. Ya kan ada karyawan yang berkontribusi di situ, mereka dapat dividen juga. Bahkan kalau koperasi konsumen itu kan seperti NTUC Fair Price yang ada di Singapura, saya contohkan, Mas. NTUC Fair Price itu menguasai market share sampai 62% loh. Artinya pasar retail, National Trade Union Kooperatif ini itu menguasai 62%. Itu si retail kapitalis itu dikumpulin nggak bisa ngalahin market share mereka. Dan hebatnya lagi itu adalah pembagian keuntungannya itu menggunakan konsep buy more get more. Artinya siapa yang belanja lebih banyak dapat untung lebih banyak. Artinya apa? Sistem pembagian keuntungan selama ini kan kalau kita membuat semua orang kuliah di kampus sampai saya itu nggak lulus itu kan mungkin karena ya sistem koperasi nggak cocok deh sama tesis saya waktu itu. Adalah yang namanya profit itu adalah yang paling penting. Padahal kalau koperasi itu benefit oriented, artinya benefit oriented itu pembagian dividen atau keuntungannya itu tidak harus berdasarkan investor atau investasinya. Bukan modalnya. Bukan investment atau investor driven, tapi adalah consumer driven. Tapi bisa dikombinasi juga. Itu kelembagaan koperasi ada juga yang canggih seperti itu. Dimiliki oleh investornya, dimiliki oleh pekerjanya, dan dimiliki oleh konsumennya.
Namanya koperasi multi pihak atau multi stakeholder kooperatif. Iya. Apalagi sistem teknologi kan canggih lah buat software kayak gitu gampang Nah, yang lah. ngitung Yang penting keputusan politiknya apa kan? Betul, Mas. Bahwa selama ini kita ini selalu juga monokultur. Belajar juga monokultur. Belajar neoklasikal ekonomi. Yang namanya belajar di kampus itu harusnya ada mazhab ekonomi strukturalis, ada institusionalis, ada. Kalau di Indonesia kan enggak, Mas. Pelajaran ilmu, pelajaran mikro perusahaannya juga seperti ini. Sama di mana. Hanya ngitung profit, tidak pernah ngitung ada model perusahaan atau jenis penghitungan dividen yang lain misalnya. Nah, ini coba Mas saya potong Jadi sedikit. udah Saya hancur minta di level ditekankan paradigma. ini. Berarti tadi Mas Suroto ini pemirsa ini jelas mengkritik aspek kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dengan mencatat bahwa sekurang-kurangnya misalnya pendirian itu kan tidak seperti ke teori tentang koperasi lah gitu. Kemudian kelembagaan yang dibuat itu juga mesti kan tadi kalau kelembagaan kan sudah harus ada perhitungan juga tuh. Anggotanya kira-kira berapa, konsumennya berapa. Ini kita bahkan belum tahu nih nanti cara, jangan kita anggap dia rugi dulu nih, umpama laba pun juga bingung nih nanti. Labanya seperti apa dan seterusnya. Tapi yang menarik aspek ketiga, bahwa menurut penilaian Mas Suroto sejarah koperasi di Indonesia terutama di era kemerdekaan ya, kalau pra kemerdekaan Jepang kan punya cara lain tuh. Nah ini kemerdekaan ini salah satu penghambat tumbuh kembangnya dengan baik koperasi itu adalah karena justru tindakan-tindakan pemerintah yang koersif. Nah ya secara langsung ataupun tadi sebenarnya koersif membuat kuasi koperasi. Kalau beliau lebih keras loh, koperasi palsu. Dan berulang ya kita bisa sebut KUD ya berarti ya. KUT, Koptan dan seterusnya. Nah ini dalam perspektif beliau ini akan mengulang. Jadi dari awal persepsi yang beredar itu adalah ini program pemerintah. Padahal koperasi ya nggak begitu. Kalau Kementerian Koperasi sebagai pengatur terlepas dari kritik bolehlah ya toh. Bolehlah. Tapi ini kan nggak ini. Ini benar-benar pemerintah jadi pelaku loh Mas. Betul. Mendirikan segala macam, membuat apa urusannya? Membuat SOP. Wah, itu saya tadi baru masuk ke dashboardnya. Lengkap sih, tapi dengan demikian loh ini koperasinya di mana? Tapi oke lah umpama kita anggap ini masih bermaksud baik, tetap aja masalahnya tadi para pemirsa. Dari pengalaman di Indonesia itu bahwa koperasi yang sifatnya kuasi koperasi yang opininya justru mengarah kepada dia akan didanai pemerintah, bahwa sekarang ini dengan alasan melalui Bank Himbara itu soal cara aja, yang penting ada dana kan, yang bukan dari upaya dari anggota mengumpulkan itu potensi untuk tidak berjalan dengan bagusnya besar. Jadi kan gitu tadi. Kok boleh nggak saya simulkan apa lagi Mas? Ya masa ada orang bisnis nunggu juklak juknis Mas? Itu logikanya kan sangat sederhana. Orang mau bisnis nunggu juklak juknis itu udah itu secara mentality atau mindset aja. Harusnya gini aja malah ya, Kementerian Koperasi ini kantor cabang, kantor desa dari Kementerian Koperasi. Saya kira jadi kayak begitu ya. Saya kira lebih baik mungkin Menteri Koperasi itu adalah kepala Kopdes gitu, tingkat nasional gitu. Dinas-dinas itu sampai kepala desa itu adalah langsung outletnya ada di situ di kantor-kantor itu, malah mungkin bermanfaat. Gitu. Oke, saya masuk ke teknis nih Mas. Ini jadi yang pemirsa dari nanti dikoreksi Mas Suroto. Jadi salah satu sumber dana itu sudah dimulai oleh di Sri Mulyani akhir-akhir itu beliau mengeluarkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang menempatkan saldo anggaran lebih. Disetujui DPR sudah di 2025 ini 16 triliun Mas. Itu statusnya investasi pemerintah di bank BUMN. Jadi 16 triliun nih status. PMN. Jadi agak sulit ini. PMN itu sebenarnya butuh proposal. Ini sejenis. Nah ini nanti silakan ikut kanal saya apa yang dimaksud dengan itu. Tapi statusnya adalah penempatan dana pemerintah di Bank Himbara sebanyak 16 triliun. Nah ini untuk Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan berarti kan sudah kebayang ada duit. Kalau untuk 80.000 kecil, tapi kalau mulainya 1.000, 2.000 ini gede nih, cukup nih. Nah kemudian dari perkembangan berikutnya diharapkan ini menjadi stimulan Mas. Kalau bisnis ini bisa jalan, Bank Himbara tidak harus dari dana pemerintah. Jadi kan dari yang ini berkembang,
bank bisa memberikan kredit tanpa harus duit pemerintah, duitnya sendiri. Kalau dari sisi itu sih skenario-nya oke banget. Nah, lalu bagaimana kalau yang 16 triliun ini dulu deh, yang sudah pasti 16 triliun. Masih lagi diceritakan, diharapkan pemerintah daerah ikut membantu, kan itu oleh Kemendagri. Kemudian diperintahkan juga kalau ada lahan-lahan dibebaskan, dipakailah gitu. Mungkin kalau di desa kan ada tanah desa segala. Oke, sampai situ ini kan udah jelas ada bayangan modal dari sini ini semua. Nah, kalau lalu ini si koperasi yang sebutlah yang 1.000 awal ini minta ini dapat 1 miliar dari sini, berarti kan udah baru 1 triliun, berarti cukup untuk 16.000 koperasi, Mas. Tapi kalau dilihat 1 miliar itu untuk desa gede, kelihatannya gede, tapi ketika diomongi bahwa ini nanti untuk membangun gudang, ini kecil juga. Kecil, dan jangan lupa sudah disebutkan juga akan ada sekitar 3 minimal, Mas. 3 kali 80 kan 240 pekerja tuh. Kita belum jelas juga nih pekerja harus anggota atau tidak. Nah, maka dari sisi ini secara teknis memang kelihatannya berat banget, Mas. Kecuali koperasi yang 1.000 ini sebelumnya memang sudah ada. Lalu dia transformasi jadi Kopdes, ini mungkin masih ada peluang. Nah, dari sisi seperti ini, Mas Suroto punya nggak gambaran ini? Sekarang kita bahasa Islamnya itu husnudon, Mas. Coba saya mengajak Mas Suroto berprasangka baik dulu. Bahwa ini bolehlah idenya ini tidak tepat, tidak sesuai nilai koperasi. Cara-caranya juga top down yang tidak sesuai dan kita punya pengalaman buruk itu. Oke, tapi umpama nih kita taruh dulu ke pinggir sementara nih. Dari yang tadi cerita-cerita saya akan ada dana begini, ada yang sudah berdiri, ada gas melon, ada pupuk, ada storage, ada macam itu. Ada nggak potensinya untuk bisa berkembang, Mas, dengan badan hukum, dengan cara kerja koperasi? Ya tadi paling banter menyalurkan barang publik. Ah, ini maksud saya. Jadi kan barang subsidi itu kan barang publik kan, Mas? Iya. Pupuk dan pupuk subsidi dan gas subsidi. Ya nggak cukup dong laba dari itu untuk menghidupi. Nah ya nggak ada urusannya, tapi paling tidak itu stimulan yang paling mungkin. Kalau untuk dia kemudian masuk ke level yang lain, itu ya satu, visibility-nya nggak ada. Iya. Nggak usah muluk-muluk, umpama dia jualan beras saja atau misalnya gula belum tentu bisa. Belum tentu untung. Yang ada dibagi sama pengurusnya gimana supaya cepat habis dari tokonya kan. Ini saya minta pendapat beliau karena beliau ini betul-betul datangin koperasi-koperasi. Saya ini orang lapangan. Kita mau tahu saja logikanya kalau ini ada warung ya toh milik koperasi ya oke lah lahan gratis, tapi kan dia harus membangun, ada biaya toh, terus dia punya pegawai tadi sebutlah sederhananya 3 kan, 3 ini digaji, kalau pengurus bisalah SAU kan, terus tadi kebayang bisnisnya ABCD, nah yang paling kentara kan itu dari sisi bisnis ya kelihatannya nggak, nah makanya disebut-sebut soal simpan pinjam ini kan menarik, Mas. Pemirsa saya kebetulan juga aktivis koperasi simpan pinjam syariah. Mereka ini simpan pinjam ini justru koperasi yang kecuali yang memang merahajat ya, yang dengan maksud mengakali. Kalau yang beneran ingin menggerakkan koperasi simpan pinjam atau yang syariahnya pun itu pasti butuh effort, butuh pelan-pelan membangun reputasi, membangun SDM yang memang militan kan gitu ya, kesetiaan anggota. Bener nggak saya? Sehingga simpan pinjam yang jalan itu mesti simpan pinjam yang bersamaan antara membangun kelembagaan koperasi dengan kepercayaan anggota dan masyarakat. Begitu nggak kira-kira? Saya mau potong ide pemerintah ini. Gitu ya. Jadi gini, intinya kan pemerintah mau membangun koperasi. Supaya koperasi ini sesuai dengan soko guru ekonomi, perintah konstitusi kan gitu. Anggaplah jargonnya kan seperti itu. Atau slogannya seperti itu. Kalau memang serius, Mas, yang dipikir itu kenapa kok harus koperasi yang jumlahnya banyak itu? Nah, ini bagus. Ya. Kenapa tidak sesuai jumlah kok provinsi berapa sih kita sekarang? Provinsi berapa sih, Mas? 38 ini. Bikin 38 koperasi itu dari sisa koperasi desa yang badan hukum kemarin. Atau kabupaten kota aja, 514, 600 lah. Suruh merger.
Jadi koperasi desa Merah Putih yang sudah badan hukum itu mergering aja. Tingkat kabupaten kota aja. Tingkat kabupaten kota satu aja. Ya berarti 500-an. Lalu koperasi. Desa-desa yang tadi itu, yang di merger tadi atau subholdingnya istilahnya dari desa itu sebagai jalur distribusinya murni. Dia bukan entitas badan hukum, tapi dia adalah kantor cabangnya dari satu koperasi di level kabupaten ini. Buat outlet nggak apa-apa, tapi dia ngikut sini. Ngikut keputusan yang ada di sini. Untuk apa? Ngamanin. Untuk ngamanin ini tadi barang publik tadi. Kan kalau gas ini selama ini bermasalah, pupuk kan juga bermasalah kan, Mas. Pupuk subsidi itu larinya bukan di petani. Petani kita kalau pas lagi mau mupuk sudah nggak ada barangnya. Mahal, nggak ada barangnya lagi. Boleh lah, ini salah satu pemecahannya. Itu pemecahannya karena apa? Ada people participation, minimal kan ada yang merasa terlibat dalam kepemilikan di lembaga ini kan gitu. Sehingga ini menjadi jalur distribusi barang publik tadi yang efektif. Justru menurut saya di situ kalau memang serius mau membangun koperasi desa Merah Putih. Karena bola Bali yang dicontohin itu saprodi, pupuk dan gas melon. Iya, ini aja lah mulai dari situ. Kalau begitu ngapain buat outlet di setiap desa dengan kepengurusan sendiri ya? Nah itulah maksud saya. Kalau koperasi itu tadi ya yang natural nggak boleh. Saya mau ngomong koperasi harus natural, Mas Awalil. Jangan bilang ya udah kita pokoknya anggap ini. Kita memanfaatkan ini, tapi tetap susah ya. Tetap susah lah. Maksud saya kalau mau diefektifkan, maksudnya seburuk-buruknya lembaga ini masih punya nilai baik kalau dia dijalankan untuk tujuan tertentu tadi adalah apa, menyalurkan barang publik. Yang kedua kan nanti ada reserve fund, ada dana cadangan yang kemudian terakumulasi. Nah barulah entrepreneurship ditempelkan di situ. Sesuai dengan perkembangan setempat dan organisasinya juga berkembang kan. Nah baru muncullah. Kalau saya Menteri Koperasinya saya langsung minta supaya deofisialisasi. Artinya program ini oke, kita terima maunya pemerintah, presiden ya, maunya presiden ini kan, malah spesifik maunya presiden. Menteri-menteri tadinya saya yakin tidak ada satupun yang mikir Republik ini akan didirikan 80.000 koperasi. Ini murni dari inisiatif muncul angka 80.000 itu saya yakin dari Presiden Prabowo. Kalau menurut publikasinya begitu. Perkara yang bisiki siapa kita nggak tahu. Tapi dari sini kita baru bisa membangun bagaimana masa depan koperasi Merah Putih itu masih bisa punya manfaat atau paling setidak-tidaknya dia akan dilihat oleh masyarakat. Oh, ini loh benefitnya kalau saya itu pakai jalur distribusi koperasi, aku ikut turut mengontrol juga. Mengontrol, harganya juga jelas. Harganya juga jelas. Kalau untung saya dapat bagian. Kalau untung dapat bagian, kalau tidak untung saya tidak dapat bagian misalnya. Itu kan juga berarti kan ada efisiensi mungkin di situ kan yang dia pikirkan gitu. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini kita kalau saya konsisten, kalau begitu saya mengatakan bahwa konsepnya nggak benar ya harus saya konsisten juga kan membenerinya. Tapi ini menarik dari idenya Mas Suroto nih. Kita ini untuk tentu ini hipotetis ya, pemerintah ini udah nggak bisa dihentikan ini untuk urusan ini. Tapi kita mau jadi wacana pembanding. Tadi misalnya ide kalau provinsi 38, anggap aja kabupaten kota 530-an. Setelah yang baru ini ya, kalau misalnya kecamatan itu 7.000-an. 7.000-an. Ini kan pilihan-pilihan kalau mau pendekatannya adalah administrasi. Karena desa kan pendekatannya administrasi juga toh. Betul. Nah, umpama saja oke deh, yang kecamatan 7.000 itu masih visible itu. Artinya bisa diolah lah. Atau kabupaten kota tadi bahwa dia fokus kepada barang-barang publik. Toh barang publik tersebut selama ini juga dapat dari APBN kan gitu maksudnya Mas Suroto. Ini memperbaiki jalur distribusi sekaligus. Bahwa kemudian ada tambahan kalau ini nanti pelan-pelan berkembang entrepreneurship-nya muncul. Kan seperti itu. Yang entrepreneurship ini harus dibuktikan dari sebuah ini. Itu memang masuk akal sih. Tapi kalau awalnya juga saya melihat desa itu sempat kan dari kawan-kawan pegiat BUMDes dan beberapa koperasi desa itu mereka bersuara begini, saya lupa namanya. Sebetulnya kan Kopdes itu harusnya adalah alat, instrumen agar produk desa di satu desa
wilayah itu bisa menjangkau yang lebih luas. Pikiran dia sempat begitu. Kalau yang sejauh kita terima ini kan nggak begitu kan? Ya, kita nggak usah muluk-muluk ngomongin sampai ke sana lah, Mas. Jadi selama ini sebetulnya kan yang bermain di sektor anggaplah di sektor produk-produk pangan, hasil-hasil pertanian dan sebagainya itu kan mafia semua, mafioso di bisnis off-farm dari sektor pangan pertanian ini kan sudah sangat kuat sekali. Nggak usah lah ngomong muluk-muluk ke sana mengoposisi mereka. Bisa menjadi penyalur yang baik dari barang publik, pupuk sama gas melon ini tadi dulu. Itu barulah orang ngomong bagaimana gagasan selanjutnya dari Koperasi Desa Merah Putih ini kan gitu. Nah, ini juga kan taktis. Kalau tadinya itu perintahnya itu melalui Musdes, sekarang diperintahkan untuk merger juga kan bisa. Tolong bikin Musdes untuk merger. Ini menarik loh, musyawarah desa memutuskan mendirikan koperasi. Ya, itu sebenarnya melanggar undang-undang. Gimana ya, bahwa betul saja ya setiap orang bisa, tapi itu kan udah jelas ada sosialisasi sedemikian rupa. Saya juga logikanya belum tahu nih. Kan 940.000 anggota sampai akhir bulan tadi. Koperasinya 81.000, itu kan rata-rata 11 orang tuh Mas, setiap koperasi. Yang 11 orang ini entah aparat desa atau tadi pegawai apa nggak tahu saya. Ya, itu kan syarat mendirikan koperasi sekarang 9 orang. Kalau kemudian kemarin itu yang di musyawarah desa dipilih 9 nama ya. 9 nama, terus kemudian ada yang mungkin 15 yang ngumpulin KTP. Benar. Berarti pas ya, memenuhi syarat itu syarat administrasi itu hanya bunyi administrasi dari keanggotaan yang sudah terdaftar kan gitu, Mas. Nah, kalau saya mendengarkan ini berita-berita ini kan kayak menteri berkhotbah ini Koperasi Desa Merah Putih, termasuk Pak Luhut apa segala macam itu ikut-ikutan komentar kan, akan memberi sekian banyak pekerjaan. Itu kan pekerjaan itu dari mana gitu loh? Creating the job-nya itu dari mana gitu loh? Kalau sebelumnya orang jualan itu sudah ada, sekarang ada penjual itu nggak keriting Mas, mengganti orang. Mengganti orang kan. Nah, yang paling penting adalah bahwa multiplier effect dari koperasi desa ini terhadap sistem perekonomian. Dan maksud saya begini, dalam skala level makro kita kan sering dimanipulasi dengan data GDP kita atau PDB kita itu adalah 61% dari UMKM kan gitu Mas. Itu kan sebenarnya manipulatif. Selama ini kan kalau kita cek, itu kan kuasi dari perusahaan-perusahaan atau terusan dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di perusahaan kelas menengah yang sebenarnya dominan kan. Mikronya itu kan subsisten semua. Hidup segan mati sungkan yang jumlahnya 64 juta itu kan hampir 64 juta itu separohnya waktu dicacah BPS bulan ini dengan 6 bulan kemudian orangnya sama ganti usaha dia jadi ganti usaha saja. Ini fakta loh pemirsa ya. Benar. UMKM mikro itu ya pengusaha dianya, bukan sektornya. Dia bisa berubah jualan apa saja. Itu sebetulnya statistik itu hanya mau mengatakan rakyat Indonesia itu hidupnya dalam kondisi buram, rentan miskin kan gitu. Yang disebut 64 juta itu kan juga ada sektor pertanian, bukan hanya perdagangan. Mungkin hitungannya kan gitu. Berarti hampir semua kepala keluarga itu pengusaha dong. Kalau jumlah kakak kan hanya 67 juta, Mas. Itu kan secara nalar aja kan sebetulnya is not real. Jadi kita itu boleh juga mengutip statistik yang dibuat sama pemerintah. Tapi kalau nggak rasional nggak usah kita pakai lah sebetulnya kan. Ini malah mengingatkan saya ini. Jadi kelihatannya tren kita dalam beberapa tahun, bukan hanya Pak Prabowo aja, kita biar fair juga ya, selama 5-10 tahun ini kecenderungan menggunakan angka-angka sebagai acuan itu untuk mengatakan hal-hal yang lebih disukai, ya mendirikan koperasi 81.000, bayangannya kan. Kemudian pengusaha kecil 60 mikro 66 juta buat pengumuman BPS atau pemerintah buat Suroto, itu berarti 66 juta itu tiap hari mikirin hidupnya dari hari ke hari gitu ya. itu gambar dari
berarti gambar tebal dari rakyat Indonesia itu ada di situ. Ada yang berpikir 64 juta mikro ini Mas, ini berarti proyek. Ini pikiran maklar kan, maklar proyek. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan ide koperasi ini mestinya kalau memang ada upaya membuat koperasi tumbuh, kalaupun pemerintah mau ikut bantu mendorong kan memfasilitasi agar orang-orang ini berkooperasi kan, bukan memaksa mereka masuk koperasi kan. Betul. Dan itu pasti bukan Kopdes kan. Iya, ya pemerintah kan sering berargumen bahwa rakyat Indonesia itu tidak bisa kalau kita mintakan secara natural kan gitu. Itu selalu berpikir seperti itu. Ya itu khas sekali dari model negara-negara British Indian Pattern kan. Apa-apa segera harus diciptakan dari atas, terus kemudian diatur-atur kan gitu. Nah terus kemudian yang di bawah juga udah keterlaluan, jadi sindrom nunggu bantuan sama nunggu peraturan. Nah ini mental ini kan masih ada di dalam si Kopdes ini sampai hari ini Mas. Sudah nunggu aturan, nunggu bantuan. Itu adalah dua statement yang menurut saya syarat-syarat untuk menuju gagal dari membangun bisnis kan. Apalagi dengan peraturan Menteri Desa yang membuat dana desa itu berebut sama dana desa ini tetap harus dipakai apapun mau jaminan mau apa, dan di situ juga ada urusan kepala desanya. Betul. Berarti kan ya kepala desa ini kan mindsetnya, kita tidak menutup mata ada kepala desa yang baik ya, tapi kita ini bicara secara umum. Ketika persepsi begitu terhadap koperasi desa ya, ada dana desa, ada dana bank himbara, ada kepala desa, dan kita tahu di desa itu kan ada pemilihan kepala desa kan. Apa ini saya aja nih di luar soal sebagai ekonom. Apa ini Kopdes ini tidak memberi potensi konflik horizontal Mas? Termasuk tadi ada orang yang sudah biasa jualan gas melon atau jualan apa tergantikan. Ada nggak potensi konflik horizontal? Iya otomatis lah Mas. Ya. Dari sejak awal juga sebetulnya saya kan langsung tuduhan saya serius langsung kan. Saya bilang ide Kopdes ini sebetulnya apa? Adalah supaya rakyat ini berebut tulang belulang. Sementara ada permainan besar di urusan Danantara, BPI Danantara yang 16.000 triliun kan. Ya, yang ini 16 triliun. Nah, ini 16 triliun. Seperseribunya. Seperseribu. Dan seperseribu itu pun duitnya belum real, maksudnya tidak diimbreng kan? Iya, harus. Kalau Danantara kan diimbreng. Iya. Istilahnya sudah diserahkan. Bahkan direbut lewat undang-undang kan? Di undang-undang itu sekarang ada kepemilikan pasal 3 ayat 2 undang-undang BUMN. Ya, belum yang terbaru ini dia masuk ke pasal berapa tapi tidak dihapus. Bahwa pemerintah sekarang sudah dipersonifikasi sebagai pemilik, bukan pengelola lagi. Nah, artinya ada perampasan aset negara di bawah otoritas presiden yang itu bisa berpotensi. Itu tidak menjadi wacana publik seluas Kopdes Merah Putih. Seluas Kopdes Merah Putih karena apa? Tadi ada konflik horizontal yang memang sengaja diciptakan. Dimanuverkan dengan BUMDes yang sudah eksis. Kelembagaannya kan sama nih. Modelingnya juga adalah melalui Musdes. BUMDes juga kan melalui Musdes. Kan aneh nih kan. Terus kemudian kalau itu ada musyawarahnya, Musdes itu kan mekanisme musyawarah desa namanya kan Musdes. Nah, berarti apa ini? Kalau bukan sengaja untuk mengkonflikkan secara horizontal dan berebut pepesan kosong tadi kan gitu Mas. Jadi ini saya terus terang aja, saya sebenarnya tidak terlalu begitu tertarik ketika Mas. Tapi karena yang undang Mas Awalil untuk diskusi ini, saya pengennya malah mengupas tuntas soal Danantara itu. Ya sabar, nanti ada kesempatan Mas. Saya masuk tenis ini karena kanal ini mencoba biar para pemirsa saya kalau bisa berdasarkan data, bisa berdasarkan penalaran yang logis kan. Jadi ya bagaimanapun ada duit 16.000 triliun plus duit lain-lain yang melalui berbagai sumber itu yang akan dibagi. Jadi seburuk-buruknya program kalau ada duit itu sekurang-kurangnya jalan. Tapi jalannya lama atau tidak itu soal lain ya. Betul. Artinya dari sisi itu positifnya sih ada. Bisa saja dibuktikan jalan tapi jelas sulit untuk 81.000 ya. Nah, dan jalannya ini tetap juga akan menyisakan masalah-masalah tadi kemungkinan karena keadilannya situ juga bahaya. Nah, tapi saya jadi agak setuju dengan Suroto tadi bahwa ya kalau begini orang memang kayak orang disebar untuk rame-rame bagi-bagi, memang ada duitnya kan?
Ya. Betul. Dan untuk ukuran di desa ya 1 miliar. 1 miliar, terus nanti setiap 10-20 juta, 5 juta pegawai UMR pun kan jadi ini juga. Ada Pegawai koperasi vestednya. ada ini. Tapi kalau begitu malah kerawanannya tidak soal gagal atau gagalnya Komdes saja dong. Ini bisa mencerabut banyak akar budaya, akar perilaku orang di desa dong, Mas. Betul, jadi potensi moral hazardnya itu dari awal saya sudah anggap Koperasi Desa Merah Putih ini tinggi sekali. Karena apa? Programatik itu tidak disiapkan tadi, yang basisnya itu penting sekali untuk membangun koperasi adalah membangun organisasinya. Organisasi. Nah, organisasi tadi itu kan yang bisa dikontrol sama pemerintah pusat itu berapa sih? Kalau di level provinsi ya udah dibikin selevel provinsi aja, atau di level kabupaten kota misalnya yang bisa dikendalikan. Ini ya di situ saja. Jadi kenapa harus nyebar sampai ke seluruh desa dan kemudian di desa sudah ada BUMDes dipaksakan sedemikian rupa kan gitu. Nah, saya itu tidak sedang ingin setuju atau tidak setuju lagi, Mas. Ya, tapi dalam posisi yang awal saya sudah nggak setuju. Jadi kalaupun misalnya mau diperbaiki, tawaran saya ya tadi itu. Ya. Penyalur dari barang publik, terus kemudian perlahan-lahan nanti di deofisialisasi. Apa itu deofisialisasi? Deofisialisasi itu adalah penghilangan proses-proses administrasi pemerintah yang membuat koperasi ini berketergantungan. Secara entrepreneurship ini juga berarti kan penting untuk ditumbuhkan dari bawah kan gitu. Nah, nanti anggaplah Koperasi Desa Merah Putih ini kalau misalnya ada keuntungan dari menyalurkan barang publik tadi, itu untuk biaya pendidikan, pelatihan, peningkatan entrepreneurship sama tata kelolanya lah gitu. Nggak usah dibagi, karena kan nggak ada kewajiban yang membagi keuntungan kalau barang publik itu kan. Barang publik kalau bisa kan semurah-murahnya. Ini kalau untung loh, Mas. Iya, kalau untung. Karena dia memang ada margin, tapi apakah bisa nutupi biaya operasional kan soal lain lagi. Kalau soal untung atau enggak, itu bisa dibikin karena barang publiknya juga kan BUMN. Oh, boleh, benar-benar. Bisa lah ya. Nah, di luar ini, bahwa ini udah terlanjur jalan dan kita sudah mulai menebak jalannya kan sampai beberapa bulan ke depan kurang-kurangnya. Itu dampak bukan di Komdesnya terhadap gerakan koperasi di Indonesia jadi bagaimana, Mas? Secara umum sebetulnya dengan kita mengulang-ulang seperti ini berarti itu semakin menancapkan paradigma yang salah berkoperasi. Kalau sudah salah di level paradigma, Mas, itu artinya kita mau ngomong di level regulasi kebijakan itu sudah tidak relevan lagi sebetulnya. Karena apa? Level paradigma lah yang menjadikan koperasi itu bisa tumbuh berbenah atau tetap berada dalam posisi salah. Nah, yang saya takutkan adalah generasi mendatang di Republik Indonesia ini akan tertinggal sama negara kita yang tetangga, misalnya seperti Singapura, yang di sana priority koperasinya sangat tinggi sekali. Bahkan mereka itu menjadi perusahaan-perusahaan raksasa kan, seperti Malaysia, Velda itu sudah investasi di Amerika, itu koperasi, rakyat ikut miliki. Terus kemudian Singapura yang tadi saya sebut NTUC, itu sudah sekarang spin off ke berbagai sektor. Nah, di Indonesia masih berkutat soal bagaimana pemerintah ini bermain-main dengan proyek yang tidak jelas seperti ini kan gitu. Jadi saya itu kadang mikirnya apa tidak mungkin lebih baik kalau misalnya Kementerian Koperasi itu ditiadakan dan pembicaraan koperasi oleh pemerintah itu dilarang gitu misalnya. Mungkin rakyat akan masih berkoperasi tapi koperasinya benar gitu loh. Ekstrim tapi menarik saya kira. Karena saya sama dengan beliau ini kalau saya pernah ya, dia masih 15 tahun di koperasi pembiayaan syariah. Jadi sampai ada kesan menurut saya dari kawan-kawan saya koperasi itu sebetulnya karena dulu yang mewakili untuk memperjuangkan diregulasi dari mereka kan saya sebagai ekonom. Nah, itu dari mereka pesannya semakin sedikit peraturannya semakin baik Pak Walil katanya. Ternyata benar ya. Memang betul. Untuk koperasi buat kami yang pelaku ini udahlah jangan banyak-banyak aturan, malah makin banyak aturan kita makin susah katanya. Itu kan ada yang disebut koperasi itu sebagai self-regulated organization. Apa itu self-regulated organization? Adalah organisasi yang mengatur dirinya sendiri. Apa yang menjadi alat aturan mereka adalah prinsip.
Iya. Prinsip itu diturunkan dari values keadilan apa itu diturunkan dalam 7 prinsip koperasi yang itu berlaku di dunia, Itu. di secara internasional. Iya. Dan KPI mereka itu diturunkan dari prinsip ini, Mas. Jelas gitu ya. Jelas, urut-urutannya, tata kelolanya sampai ke bawah itu dijiwai oleh nilai-nilai dan prinsip koperasi. Iya. Di Indonesia, nilai dan prinsip koperasi dianggap tidak relevan, yang relevan adalah APBN. Iya, jadi justru mereka bukannya tidak mau tertib, karena mereka punya aturan tertib yang merata ya. Dan yang itu umum sudah di dunia. self-regulated. Iya, ya. Dan Jadi Kopdes pemerintah- Merah Putih ini nabrak hampir semua, separuh lebih dari prinsip ini itu. dong. Nah, ada perkataan dari seorang jaksa muda dari Amerika itu bilang, undang-undang koperasi itu kalaupun harus ada, dia bilang, itu harus baik. Terus kemudian undang-undang yang baik itu cukup 3 pasal. 1, memberikan rekognisi terhadap prinsip koperasi. Yang kedua adalah memberikan distingsi dasarnya prinsip koperasi. Yang ketiga memberikan perlindungan atau proteksi terhadap prinsip koperasi. Iya. Jadi hanya 3 pasal. Yang lainnya tidak boleh. Iya. Karena semakin diatur, semakin devil di situ, Mas. Kalau terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, ya siapapun mau pribadi mau koperasi terikat dengan peraturan umum ya. Kalau soal kriminal kan lain kan. Dan saya sudah menjelaskan itu dalam bentuk paper ilmiah. Saya tulis di jurnal Prisma. Judulnya adalah Pembinaan Koperasi. Jadi pemerintah maunya membina, sebetulnya sedang membina dari level paradigmanya di situ, Mas. Nah, saya pernah juga membaca-baca koperasi ini di banyak negara. Sebenarnya di Indonesia juga ada contoh-contoh koperasi yang bisa jalan gitu. Itu salah satu kontribusinya dia mendorong, memfasilitasi tumbuhnya entrepreneur ya, meskipun skala kecil. Benar nggak itu? Betul. Kayak di Amerika Serikat, pasca krisis tahun 2008, itu yang double lending itu adalah koperasi yang memberikan pinjaman, credit union ya disebutnya di sana. Itu double lending, Mas. Sementara bank dalam posisi prudent. Lagi ketat nahan duit. Kalau di Indonesia ya pas itu 2000, Kenapa bisa 2004 begitu? Karena lembaga keuangannya ini adalah milik mereka. Kak, di Indonesia itu bukan hanya Bank of the Year Kanada yang namanya Desjardins Bank itu adalah Desjardins Credit Union. Dimiliki oleh 18.000 nasabahnya. Bank of the Year Kanada itu pernah itu, Mas, tahun 2010 atau tahun berapa itu. Terus bank populer yang ada di Prancis, Bank of the Year. Kalau jenengan baca struktur keuangan, struktur lembaga keuangan yang ada di Jerman, 74% adalah apa? Koperasi dan bank tabungan. Bank tabungan yang mengadopsi prinsip koperasi. Sisanya kapitalis itu hanya berapa? 26%, Mas. Bank kapitalis. Nah, inilah kenapa sektorialnya jadi berakselerasi karena decision makingnya di lembaga keuangan ini juga ada di mereka. Ya, dari sisi itu Kopdes Merah Putih sampai kita bicara ini desain narasinya tidak ada mengarah ke menumbuhkan entrepreneurship di desa. Bener nggak nih perasaan saya terhadap itu? Terlepas dari kita menilai narasi aja lah, nggak ada ya kayaknya ya. Oh, nyalurin barang kok. Saya jadi ingat waktu zaman Jepang. Koperasi itu disebut kumiaika. Nah, itu. Alat distribusi. Jadi iya, itu benar, sampai benar. situ. Jadi ini kayaknya mengulang pemerintah pendudukan Jepang dulu. Tentu pembicaraan kita ini susahnya menjangkau adalah karena ini kanal publik ya. Bagaimana kalau di balik ide ini bukanlah ide ekonomi rakyat, bukanlah ide untuk mengembangkan koperasi, bukan juga ide pensejahteraan, tapi ada ide-ide liar lainnya terkait sesuatu yang tidak bisa kita langsung bicarakan di depan publik ini. Kayaknya begitu loh, Mas ya. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia makin hari makin cerdas dan makin jujur. Gitu ya, Mas ya. Terima kasih, Mas Suroto. Sama-sama, Mas Awalil.